Baik, mesin pertama yang saya akan jelaskan yaitu mesin penyangrai. Mesin sangrai kakao adalah sebuah alat atau mesin yang memiliki fungsi untuk menyangrai biji kakao tersebut. Penyangraian bertujuan untuk mengembangkan rasa, aroma, warna, dan mengurangi kadar air. Nah, mesin yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu mesin pengupas. Mekanisme kerja mesin ini dilakukan saat biji kakao telah melalui proses penyangraian yang tadi. Mesin pengupas kakao adalah alat bantu yang digunakan untuk mengupas buah kakao yang sudah disangrai sekaligus memecah dan memisahkan dari kulit kakaonya. Nah, untuk mesin selanjutnya yaitu mesin pemasta. Mesin pemasta coklat adalah alat dan mesin untuk menghaluskan biji kakao yang akan dijadikan sebagai tepung coklat siap olah. Nah, alat pemasta coklat ini terdiri dari dua jenis, yaitu pemasta kasar dan pemasta halus. Biji kakao yang sudah disangrai dan dilepas kulit airnya kemudian dimasukkan ke dalam alat pemasta kasarnya. Setelah proses pemasta kasar, kemudian biasanya dimasukkan ke dalam pengempal lemak untuk mengambil lemak coklatnya. Baru kemudian dimasukkan ke dalam pemasta yang halus. Biji kakao hasil pemasta kasar kemudian dimasukkan ke dalam pemasta halus tersebut atau sering disebut dengan koncing. Kegunaannya untuk mendapatkan tekstur coklat yang lebih halus dan seragam. Proses pemasta halus atau biasa disebut dengan koncing adalah dengan sistem gerus berputar menggunakan dua buah alat penggerus atau penggilas dari bahan stainless. Proses pemasta halus biasanya dilakukan sekitar 2 jam. Oke, selanjutnya poin nomor 4 mengenai mesin pengemas. Yang dimana mesin pengemas buah kakao ini adalah mesin yang berguna nantinya dalam pengolahan kakao. Fungsi dari mesin penggempal lemak kakao ini adalah untuk membantu eh, dalam memisahkan minyak dan ampas buah kakao tersebut. Dengan mesin kakao ini, maka lemak dan ampas bisa dipisahkan sehingga nantinya coklat yang dihasilkan sudah tidak mengandung lemak yang banyak. Lemak yang banyak karena jumlah lemak yang terdapat dalam biji kakao memang sangat banyak sekali sehingga harus diminimalisir kembali dengan menggunakan mesin tersebut. Selanjutnya, poin nomor 6 mengenai mesin pembubuk. Jadi, mesin pembubuk coklat ini merupakan mesin untuk menjadikan bubuk bahan bangkil coklat hasil kenpa dengan mesin kenpa, lemak kakao yang dengan kadar lemak yaitu 10 sampai 20%. Jadi, tujuan pemakaian mesin ini adalah untuk memperhalus partikel pasta atau bubuk coklat tersebut. Yang dimana selanjutnya mesin pengayakan, yang dimana proses pengayakan menggunakan mesin pengayak bubuk coklat bekerja secara bergantian dengan mesin penghalus bubuk coklat, di mana bubuk coklat yang kasar yang tidak lolos dalam pengayakan akan dihaluskan kembali menggunakan mesin penghalus bubuk coklat dan kemudian mesin penghalus bubuk coklat dan kemudian akan diayak kembali menggunakan mesin pengayak bubuk coklat. Tujuan dari proses pengayakan ini adalah untuk menyiapkan produk untuk diolah lebih lanjut untuk mencegah adanya bahan yang overzeas pada bubuk dan untuk meningkatkan kualitas yang lebih bagus, lebih baik lagi.
Selanjutnya, di sini ada mesin alkalis. Pada alkalisasi dalam drum tanpa pemanasan, drum berkapasitas 500 kg diisi larutan alkali. Lalu drum diputar dan proses dijalankan selama 30 menit. Maka diharapkan larutan alkali akan meresap dalam nips kakao. Tetapi karena dalam proses ini tidak dipakai pemanasan dan tidak ada tekanan, maka peresapan alkali dalam nips kakao sangat sedikit. Jika diperhatikan, maka larutan alkali hanya sampai pada sebagian permukaan dari bijinya. Proses selanjutnya yaitu pada mesin bulk milk. Mekanisme kerja dari mesin bulk milk adalah dengan memutar atau mengaduk formula coklat bersamaan dengan bola-bola stainless steel, sehingga terjadi gesekan antara bola-bola stainless steel di dalam formula coklat yang teraduk. Bahan-bahan dalam pembuatan coklat ditempatkan dalam tangki, kemudian dilakukan pengadukan oleh lengan yang berputar pada kecepatan variabel, membuat bola-bola saling bertubrukan. Pada dasarnya, ketika bola-bola bertubrukan, partikel akan tertangkap pada celah, kemudian terjadi penekanan dan penghancuran pada partikel-partikel sebagian hasil dari gaya yang berasal dari putaran lengan dan bola-bola yang saling bertubrukan. Selama proses refining, pasta coklat yang dapat didaur ulang melalui bulk milk beberapa kali sehingga melewati lapisan bola yang tebal yang akan disimpan dalam gerakan terus-menerus sehingga partikel padat akan menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian mesin yang terakhir yaitu mesin pendinginan. Setelah melalui beberapa proses, coklat kemudian didinginkan hingga mencapai suhu 32 derajat Celcius. Dilanjutkan dengan penurunan suhu lebih lanjut sampai dengan suhu 20 derajat Celcius. Hal ini bertujuan untuk membentuk kristal yang stabil dan kristal yang tidak stabil. Tahap terakhir dilakukan dengan menaikkan suhu hingga 32 derajat Celcius supaya semua kristal yang tidak stabil mencair dan tersisa kristal yang stabil. Sekian penjelasan dari kelompok kami.